Nah, itu yang saya bilang, ketika apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan cara yang baik dan tepat. Oke. Ya kan? Apalagi itu sesuatu yang baik. Nah, ketika kita tahu itu baik, lakukanlah dengan baik lagi seperti itu. Seperti biasa, di tengah pandemi COVID-19, karena kita dituntut ya untuk berdampingan dengan dunia digital, kita dipaksa untuk semuanya serba digital, bertemu juga secara virtual. Hari ini kita akan belajar tentang, Deki. Nanti kita akan bahas bersama Bro Daniel. Halo, selamat malam Bro Daniel. Halo, masih ke-mute Bro Daniel? Ya, Oke, sorry. yes. Oke, gimana kabarnya? Kabarnya baik, sangat baik. Kabarnya baik ya, sangat baik. Oke, semoga baik secara mental, fisik, jiwa, raga, semuanya sehat ya. Nah, Nah, itu yang paling penting, Audrey. ini Itu yang paling nih, penting, gitu ini ya. yang kita kaitkan juga sama topik kita malam hari ini ya Bro Daniel. Apa itu Deki dan relevansinya? Ini cukup padat, jadi semua listeners yang dengarkan hari ini Anda beruntung, karena Ya. pastinya ini materi yang sangat berkaitan. Sebelum kita berbincang lebih jauh, apa sih Deki, Bro Daniel? Deki apa tuh? Kita bingung nih kan, singkatan baru atau gimana nih? Silakan Bro Daniel. Iya, selamat malam semua listener dan juga Audrey dan juga semua yang ikut di Instagram atau punya live di YouTube-nya kita. Sebenarnya menarik, karena kita tahu dulu ya, sebelum ada digital, teknologi berkembang, kita cuma kenal namanya tes IQ. Yes. Aha. Gitu, ya kan? Seberapa tinggi IQ kita itu menggambarkan sebenarnya bukan bicara tentang seberapa cerdas kita. Ya. Karena sebuah kecerdasan dan intelijensia itu dua hal yang berbeda, Audrey. Kayak gitu, ya kan? Nah, waktu kita dites, karena kalau kita rajin baca, kalau kita rajin eksplor sesuatu dan lain sebagainya, gitu ya, pergaulan kita bagus, pengetahuan umum kita oke, gitu ya, IQ-nya harusnya oke. Ya. IQ-nya harusnya oke, gitu ya. Artinya seberapa jauh kita mengutilisasi brain-nya kita. Saya kalau ngomong otak kayak kasar gitu ya, saya bilang brain aja. Brain, oke. Karena pada penelitian umumnya dikatakan bahwa kita tuh menggunakan brain-nya kita tuh sangat minim banget gitu untuk ngelatih. Nah, kemudian Bro Anthony datang hadir dengan yang namanya EQ, emotional quotient gitu kan ya. Oh, ternyata ada juga. Nah, saya juga kaget gitu ketika belajar itu tahun 5 tahun yang lalu lah, 5-6 tahun yang lalu saya belajar tentang itu, lalu saya ketemu Bro Anthony, lalu saya mempelajari, oh iya benar, emotional quotient gitu kan. Nah, sekarang kita bicara tentang namanya DQ. DQ itu stand for digital quotient gitu. Nah, buat saya karena saya bicara tentang smart digital, gitu ya, saya bicara tentang digitalisasi dan lain sebagainya, ternyata DQ ini menjadi satu bagian yang harus kita sadari, sama porsinya ketika kita bicara tentang yang namanya IQ, apalagi EQ, dan sekarang DQ. Nah, IQ, EQ, dan DQ ini sekarang harus menjadi sebuah kebutuhan yang menjadi kebutuhannya kita. Terutama barusan saya nonton di TV gitu ya, dan juga ada beberapa berita mengatakan bahwa Indonesia ini diuntungkan karena bonus demografinya kita. Ya kan, millennials kita dan lain sebagainya, kemudian anak-anak yang terlahir sebagai digital native, belum tentu mereka memahami tentang namanya DQ. Walaupun mereka lahir di era digital. Seperti itu. Apalagi ketika bicara beberapa orang ataupun sekelompok orang yang saya bicara tentang bahwa mereka yang kita sebut dengan kolonial. Apa sih DQ? Ya. Kenapa saya mengangkat tema itu di bagian ini sekarang? Karena sebenarnya gini, ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 sekarang, ya, kita harusnya punya yang namanya DQ, Audrey. Oke. Jadi Harusnya. Ya. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita punya atau enggak gitu. Oke. Nah, karena semua listener semua sering mendengarkan tentang EQ karena saya pernah belajar tentang EQ dan sahabat saya Bro Anthony, saya coba kasih analogi dari EQ dulu gitu. Ya kan? Karena waktu kita sebelum tahu EQ, kita banyak tindakan-tindakan yang kita itu salah. Kayak gitu. Saya akan bikin satu video singkat nanti di Instagram saya bicara tentang gini.
apapun yang kamu lakukan, ingat, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan baik dan benar. Oke. Karena sesuatu yang baik pun, kalau kamu tidak lakukan dengan baik dan benar, itu akan salah, Audrey. Ya. Benar ya? Yes. Contoh gini, ada Audrey pakai baju salah nih, kayak gitu. Maksud saya baik, Audrey, untuk kasih tahu Audrey, tapi saya langsung pegang baju Audrey dan benerin gitu. Padahal Audrey kan perempuan. Nah, maksud saya baik, cara saya yang tidak tepat, gitu kan? Nah, itu yang saya bilang, ketika apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan cara yang baik dan tepat. Ya kan? Apalagi itu sesuatu yang baik. Nah, ketika kita tahu itu baik, lakukanlah dengan baik lagi seperti itu. Nah, itu yang saya simpulkan tentang emotional quotient, EQ tadi. Karena kalau enggak, kita akan sering marah-marah, kita bertindak seenaknya dan lain sebagainya tanpa peduli lawan bicara atau teman bicara kita gitu. Nah, ketika kita bicara tentang DQ, kita setiap hari mulai dari bangun tidur lagi itu bergaul dengan namanya digital, teknologi. Ya kan, udah syarat dengan semua terkait dengan teknologi gitu kan. Kita sadar nggak bahwa kita tuh harus bisa bergaul dengan baik, bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang DQ, kita juga bicara tentang namanya relasi. Kita juga bicara tentang namanya emosi. Kita juga bicara tentang hal-hal yang sifatnya kemanusiaan kita, Audrey. Jadi kita bukan hanya bicara tentang DQ itu bicara tentang hardware, DQ itu bicara tentang software gitu ya. DQ itu bicara tentang aplikasi, tentang sosial media, enggak. DQ itu bicara tentang bagaimana kita sebagai manusia itu cerdas ketika menggunakan atau berdiri atau berada di lingkungan digitalisasi yang pada saat ini. Manusianya gitu, kecerdasan kita terhadap digitalisasi yang sekarang sedang berada di tengah-tengah kita yang sudah kita tidak bisa elakkan seperti itu. Karena makin ke depan, Audrey, semua listener, bahwa kita lihat, kita tadi bicara tentang hanya kenal nama teknologi. Sekarang kita udah bicara tentang namanya digitalisasi. Nanti kita udah bicara, bukan nanti ya, sekarang kita udah bicara tentang namanya robot. Oke. Nah, kalau kita udah bicara robot, orang taunya robot yang kayak di Astra bikin-bikin mobil gitu ya. Sekarang kita bicara robot di dalamnya ada namanya artificial intelligence. Robot yang bisa mengambil keputusan. Robot yang bisa melayani. Robot yang tahu hati nurani seseorang gitu. Ya kan, robot yang kalau kita lihat nonton di film-film layar lebar gitu, ada kenal nggak sama si Ewells gitu ya, yang bisa ya kan, ada robot yang bisa Steel kemarin yang bisa berantem, yang dia bisa punya hati nuraninya dengan majikannya seperti itu. Bahkan di Jepang orang aja udah menikah dengan robot seperti itu, ya kan? Nah, DQ ini mengajak kita untuk bagaimana kita standing. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, punya kecerdasan itu, bagaimana kita menghadapi saat ini supaya kita tetap menjadi manusia seutuhnya. Artinya, kita mengutilisasi itu dengan baik. Sama halnya ketika kita punya EQ. Kita emosi itu setiap orang punya. Karena kita punya understanding kan emosi, wah kamu jangan emosi dong, kesannya emosi negatif. Enggak. Emosi itu kalau kita punya kecerdasan untuk mengelolanya, itu menjadi baik. Nah, demikian juga digital. Kalau kita paham, kita mengerti dengan baik, kita mengelolanya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berguna, Audrey. Itu. Jadi pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk tahu dulu bahwa DQ itu bukan makhluk hardware atau software gitu. Tapi DQ itu bicara tentang kita sebagai manusianya, bagaimana kita mengelolanya untuk sesuatu yang lebih baik dan menjadikan manusia tetap punya nilai, tidak mereplace diri kita dengan teknologi ataupun digital itu. Kurang lebih itu, Audrey. Oke, ini menarik ya Bro Daniel, karena juga kita masih kurang familiar dengan DQ tadi ya, digital quotient. Mungkin kita sering dengar IQ, adversity quotient, atau emotion quotient. Nah, hari ini kita akan belajar dan
kira-kira ya hari ini juga kita akan belajar kira-kira kita sudah punya belum sih digital quotient itu? Menyadari tadi seperti yang Bro Daniel bilang. Betul.